Persoalan cuaca itu kita tidak boleh menyerah gitu ya, karena cuaca itu bagian dari ekosistem kehidupan manusia. Cuman bertani di musim hujan, ilmunya juga harus dirubah. Budidaya di musim kemarau, budidaya di musim hujan itu ilmunya berbeda. Karena kenapa? Yaitu tadi tingkat keasaman tanah itu sangat tinggi. Maka bagaimana caranya kita mempunyai sebuah metode walaupun diguyur hujan terus tetapi pH kita tetap masih terjaga. Karena pH itu menjadi salah satu indikator utama penentu hasil panen. Gitu loh Pak. Jadi rumus dasarnya adalah bagaimana kita bisa menjaga pH tanah. Nah, maka buat teman-teman nanti kalau mau meningkatkan hasil panen, ada 3 metode yang harus Bapak lakukan. Yang pertama adalah fokus kepada restorasi tanah, membenahi tanah, dan meningkatkan pH tanah di netral atau 7, minimal 6,5. Nah, yang kedua, fokus kepada pemberian pupuk seimbang antara makro dan mikro. Yang ketiga adalah imunitas. Kalau tanaman ini imunitasnya kuat, maka dia lebih siap menghadapi ketika menerima serangan hama dan penyakit. Maka apa yang akan terjadi nanti kalau dia kembang, biaya perawatan pun akan murah. Yang tadinya pakai inseknya 5 botol satu musim, bisa cukup 1 atau 2 botol. Bahkan di situasi tertentu, tanaman-tanaman yang mengikuti SOP kita dari konsultan umum, orang umum, sampai ada yang lolos itu tidak menggunakan insek dan fungi. Tapi itu tidak menjadi acuan. Bapak lakukan saja SOP ini dengan baik dan benar, kita dampingi dari 0 hari sampai panen, tidak dikenakan biaya apapun. Kalau dirasa tanaman itu aman, terus ngapain lagi kita harus membeli obat. Itu kita masuk ke poin 1 tadi. Bagaimana sih caranya Mas Adit untuk mendapatkan hasil panenan yang tinggi? Yang pertama, fokus kepada restorasi tanah. Ada 2 opsi yang Bapak harus lakukan, yang harus pilih. Kalau menggunakan opsi pertama untuk meningkatkan hasil panen atau meningkatkan pH 1 strip dari 5 ke 6 ke 7, Bapak gunakanlah dolomit 2,5 ton per 1 hektar atau 1 bahu. Ini gimana hukumnya? Wajib kalau berbicara restorasi tanah atau pembenahan tanah. Dengan 2,5 ton ini kita kali-kali ekonomisnya. Dolomit anggap saja 1 kilo 2.000 lah. 2.000 dikali 2.500 kilo kan uangnya kurang lebih 4 sampai 5 juta uangnya. Iya. Ya. Aplikasinya bagaimana? Sulit nggak? Nah, kalau 2,5 ton ya pasti sulit dari Sulit ya, biaya Pak? angkut, dari Oke. penaburannya. Belum biaya angkut dan penaburan. Tapi itu wajib. Karena hukum dasarnya tanaman itu sehat, dasarnya hukum tonasenya itu tinggi dari tanah. Nah, itu opsi yang pertama. Nah, opsi yang kami melakukan penelitian selama 9 tahun, opsi kami adalah untuk menggantikan peran dolomit, maka saya gantikan dengan garam perosok. 1 hektarnya cukup 1 kintal, dan zeolitnya itu minimal 5 kilo. Apabila 2 bahan baku ini Bapak taburkan ke lahan, maka saya bisa pastikan dalam durasi 24 jam akan ada kenaikan yang signifikan, pH-nya akan naik. Misal dari pertama dari 5 bisa ke 6. Bahkan kemarin ada testimoni dari Karawang, dari 5 setelah 24 jam penaburan itu langsung naik ke 7. Nah itu. Nah, dari sisi ekonomisnya bagaimana perbedaan antara opsi 1 dengan opsi 2? Dengan opsi kita itu biayanya kurang lebih menghabiskan 1 per 1 hektar untuk pengolahan lahan. Kira-kira mau yang milih 5 juta ngerjainnya ribet atau mau yang 1 juta ngerjainnya
Simple. Yang simple pasti. Kalau petani mah pengennya simple, mudah, Mudah, murah. murah. Oh, iya. Cocok ya. Nanti SPI ini jadi solusi ya Pak? Iya. Oke. Urusan poin 1 itu selesai. Kemudian pupuk seimbang antara makro dan mikro. Saya mau tanya dulu, Bapak tahu nggak pupuk makro itu apa? Kalau makro setahu saya itu NPK. Yes. Mm-mm. Jawaban Nitrogen. nitrogen, NPK, Fosfat. urea, ada itu masuk golongan-golongan pupuk makro dan itu sangat. Jadi gini, rata-rata petani di Indramayu, di Subang, dimanapun di Indonesia, terkhusus 90%, rata-rata petani kalau sudah punya pupuk makro yang golongannya urea dan teman-temannya, itu pertanian itu dianggap selesai. Benar. Itu ya Pak. Maka saya bisa pastikan 90% apabila Bapak bertani di lahan yang asam, terus hanya menggunakan pupuk makro atau urea dan teman-temannya, saya bisa garansi Bapak akan kesulitan mendapatkan tonase yang tinggi. Karena apa? Karena ada sesuatu yang dilupakan, adalah pupuk mikro. Nah, unsur pupuk mikro ini dia sifatnya sedikit, tetapi dia bisa menyempurnakan unsur-unsur hara yang tidak terpenuhi dari pupuk NPK dengan pupuk makro inilah dipenuhi, sehingga lakukan restorasi tanah, pH-nya harus dinetralkan, pupuknya yang seimbang antara makro dan mikro, lewati hama dan penyakit, maka insya Allah 10-12 ton di tangan. Amin. Ya Pak? Jadi paham ya Pak? Paham. Paham. Poin ketiga itu sudah saya rangkum dari SOP. Apabila Bapak menaburkan garam dan zeolit terus menyemprotkan bahan baku yang saya rekomendasi dengan 10 hari sekali, maka poin ketiga sudah otomatis terpenuhi. Jadi sangat gampang ya Pak. Jadi Bapak mudah-mudahan nanti setelah mengikuti SOP konsultan ora umum, lahan Bapak akan semakin baik, tentunya kan hasil tanam semakin baik. So, kira-kira ada pertanyaan? Kalau saya ibarat sudah tanam gitu, saya kan sudah tanam gitu, itu dikasih garam bisa. Bisa. Jadi untuk penaburan garam tidak ada kata terlambat daripada tidak sama sekali. Garam itu sesungguhnya kita berbicara restorasi tanah, berarti tanahnya dulu dibenahi, baru ditanam. Iya. Tetapi karena kondisi di lapangan saya ketemu Bapak sudah ditanam, maka masih bisa menaburkan garam dan zeolit dan tidak membawa efek negatif terhadap tanaman itu. Jadi masih bisa Pak. Maksimal usia 40. 40. Ya, di masa vegetatif kita masih bisa melakukan penaburan garam dan ada lagi?